kita lihat di dalam Mazmur 35. Kita baca Mazmur 34, dalam perlindungan Tuhan. Kita akan baca bersama-sama kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, karena saat kita membaca firman Tuhan kita akan mengalami kekuatan karena ada rema-rema di situ. Haleluya. 1, 2, 3. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkan dan bersuka cita. Saudara, kita melihat di sini ada perkataan, ia dikatakan Daud di masa dia sedang kesesakan, saudara ya, karena dia dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Saul, ia mertuanya. Nah, disinilah dia berlaku seperti orang yang tidak waras di orang ya Filistin sana. Dan kita lihat di sini juga di depan Abimelek itu rombongan Filistin ya. Nah, kita lihat di sini bahwa apa yang dia katakan, aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Jadi memuji Tuhan itu bukan hanya di waktu aku susah, atau di waktu aku sedang senang, iya, atau di waktu aku sakit, atau di waktu aku sehat, aku sembuh, di waktu aku banyak duit, atau di waktu aku nanti nggak ada pekerjaan. Tidak, karena ada orang yang dia waktu dia kaya, wah dia senang memuji Tuhan, senang ke gereja, bagi-bagi berkat. Tapi di waktu dia susah, dia nggak nongol tuh, ya. Tapi ada orang yang waktu susah baru nongol cari Tuhan. Jadi setiap orang punya perbedaan, ya kan, punya keinginan atau ciri-ciri khas sendiri, atau mereka punya karakter yang sendiri-sendiri, sehingga kita tidak bisa bilang, ya ada orang bilang, coba kalau gua kaya kayak dia, gua pasti dia memuji-muji Tuhan. Tapi kalau gua miskin, apa yang gua mau puji? Iya, karena gua aja susah, ya kan. Nah, Tuhan aja nggak ngelihat saya, padahal sebenarnya Tuhan melihat kita. Setiap waktu Tuhan ada berserta dengan kita. Maka pujian atau nyanyian doa kita, atau nyanyian pengagungan kepada Tuhan, itu tidak boleh dibilang nanti waktu lagi susah, atau nanti waktu senang, nanti waktu aku diberkati banyak duit, nanti, atau waktu aku lagi susah aku bisa nangis dan aku bisa memuji Tuhan. Nah, tidak saudara, tapi itu harus kekal, stabil, harus terus, harus memuji Tuhan. Sehingga bukan karena aku senang terus orang bilang, wah pasti dia lagi banyak duit nih, lihat dia datang ke gereja nih, iya, ini dia lagi senang nih beribadah, pasti dia lagi banyak duit nih, lagi mau traktir Ibu Dora nih. Ini ada tamu kita. Ya, atau lagi susah, wah ini pasti lagi mau cari minta didoakan nih, ini pasti lagi susah, kalau tidak mana nongol, katanya gitu, mana bisa, pasti ini lagi susah. Jadi ada orang berbeda, ya berbeda. Tetapi kata Daud, ini tidak boleh karena keadaan situasi, tetapi dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Jadi dalam segala waktu, sakit perut pun puji Tuhan, sakit gigi kayak saya puji Tuhan, yang sakit gigi masih menyanyi, sakit gigi masih berkhotbah, sakit gigi masih pergi, saudara. Iya, kalau pergi bawa suami kemana, atau anak-anak ngajak kemana, ya pergi aja, saudara ya. Tapi kalau ibadah ya tetap harus ibadah, tidak diganti dengan pergi, saudara ya. Mari kita lihat di sini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Saya suka ini. Iya, segala waktu. Wow. Jadi jangan hitung-hitung duitku
di bank tinggal berapa, duit di kantong tinggal berapa. Aduh, susah hatinya mikirin terus, siang malam mikirin, ya kan. Kalau nama orang Batak ada Simanjunta, itu namanya siang malam apa? Siang malam tunggu Simatupang, siang malam. Oh, Simatupang, bukan Simanjunta, Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Ada dokter yang di Jambi, iya. Oh, mungkin kalau orang kenal yang dokter di Jambi, waktu saya pelayanan di sana, terus kebetulan dia dokter kandungan, ya kan. Jadi siang malam tunggu panggilan. Oh, ada yang melahirkan, nah, jadi dia harus lari. Nah, saya ya namanya Simatupang, siang malam tunggu panggilan untuk orang-orang yang mau melahirkan. Nah, saudara, tetapi kalau kita memuji Tuhan, jangan batasi Tuhan. Jangan batasi hanya waktu kita senang atau hanya waktu kita ya susah. Aku bisa memuji Tuhan dengan menangis. Tidak, saudara. Satu waktu itu orang sedang sakit yang kayaknya sakitnya aneh gitu. Terus dikatakan, kenapa? Perih matanya, perih. Saya waktu itu sudah bagikan mungkin ya. Iya, renungannya ya di WA ya. Nah, katanya perih banget, perih banget. Terus akhirnya kalau dia bangun tidur pun mau buka, perih banget. Rupanya itu kering ya, kering. Kenapa? Ya, ternyata dia selama hidup yang dia sadar dia tidak pernah nangis. Tidak pernah nangis. Nah, kenapa? Karena papanya mengajar dia nggak boleh cengeng. Kalau nangis, kau bukan orang yang berhasil. Jadi orang tidak boleh cengeng, tidak boleh menangis. Terus, tapi sekarang ini kamu gara-gara itu mata kamu tidak pernah dialirin air. Jadi sebenarnya air mata itu dibutuhkan. Ya, jadi waktu kita mengalami kesedihan, nggak apa-apa nangis di hadirat Tuhan, bukan nangis pada orang lain, bukan berkeluh kesah pada orang lain, tapi kita berlutut, kita nangis pada Tuhan, kita cerita pada Tuhan. Nah, itu orang bilang, oh begitu ya, iya. Nah, sekarang untuk kamu supaya tidak sakit mata kamu harus tetes ini setiap berapa menit, tetes itu obat tetes itu ya, supaya ada air di matamu. Ternyata air mata itu pun tidak, kesedihan pun tidak dibikin Tuhan asal-asalan, hanya untuk air mata kita mengalir, ya kan, dan mata kita berair, ya kan. Jadi kalau kita menyanyi bersungguh-sungguh, walaupun kita senang, tidak ada masalah. Tapi waktu hadirat Allah turun, waktu urapan Tuhan ada, kita merasa menangis. Kita merasa hancur hati, saudara. Sampai kita pikir, kenapa aku menangis ya? Satu waktu saya ada di rumah, satu keluarga teman yang mengundang kami datang makan. Dan kemudian anak-anaknya, karena dulu mereka adalah jemaat ya di Mount Hermon, tapi sekarang sudah tidak ya, karena mereka sudah diberkati. Biasanya kalau belum diberkati masih di Mount Hermon. Saya berharap ya jangan sampai sudah diberkati tinggalkan Mount Hermon ya. Nah, saudara, baru ya mereka mengajak makan untuk reuni kami. Dan kemudian anak-anak itu karena dibesarkan di dalam pelayanan Mount Hermon, sehingga mereka masih mengasihi saya dan tahu bahwa saya bagian doa, dan mereka masih karena orang tuanya yang mau pindah, ini mereka ikut pindah kan. Nah, saudara, jadi waktu dia udah kawin, terus kemudian dia lihat saya datang di rumah itu, dia kaget. Terus dia bilang, wah, ini si Tante Dora, doain dong istri saya. Kan istrinya belum Kristen yang seperti kita ya. Terus tolong doakan, karena mereka kembali ke gereja asal mereka yang mungkin tidak berdoa dalam roh, tidak masalah itu ya, saudara. Terus kemudian, tapi dia tahu bahwa yang berdoa dalam roh, ini Tante Dora nih. Jadi dia pengen sekali istrinya ini didoain saya. Jadi saya dengan senang hati mendoakan mereka, karena mereka ini sudah seperti keluarga. Jadi saya mendoakan,
mendoakan biasa, tapi istrinya nangis. Istrinya ini belum dia tahu tentang Roh Kudus, belum tahu tentang apa, saudara ya. Tapi dia nangis. Terus kemudian setelah itu mereka nggak punya persoalan rumah tangga, nggak punya sesuatu yang harus disedihkan, karena mereka orang kaya raya, saudara ya. Rumahnya saja, wow, saya tidak usah sebut letaknya karena Anda pasti tahu letak itu sangat kaya baru di situ. Nah, saudara, kemudian mereka cerita, istrinya cerita, kenapa saya bisa nangis ya? Kok lucu ya, saya didoain ibu itu kok bisa nangis ya. Suaminya yang jemaat dulu masih pemuda remaja ya, teman jadi dengan anak-anak saya. Terus dia bilang, kenapa ya? Nah, saudara, saya ingin bilang Anda bahwa ada waktu Tuhan melawat kita, Tuhan menjamah kita, bukan karena kita punya masalah, bukan karena kita ini rasanya ada sesuatu yang perlu didoakan atau apa terus akhirnya kita nangis, tidak, tapi karena Roh Kudus itu menjamah sehingga dia nangis dan akhirnya dia bilang, saya jadi nggak enak ya, kenapa saya nangis ya, katanya, karena dia kaya raya, cantik banget ya kan, wow, dia mah cantik sekali, sehingga dulu mungkin dia adalah orang yang memang cantik, yang dikenal orang cantik, saudara ya. Nah, saya melihat bahwa Roh Kudus menolong kita, bukan juga berarti ngapain lu nangis-nangis, nggak ada gunanya. Ya kan, kita nggak cari-cari nangis, tapi waktu kita berdoa sungguh-sungguh, kita hancur hati. Ada orang yang datang kemudian ikut doa di sini, dan kemudian saya lihat dia nangis juga, padahal dia belum aliran kita juga. Dan saya melihat, wah, padahal saya cuma nyanyi aja, dan saya melihat di dalam pujian banyak orang mengalami hancur hati. Sehingga saya percaya bahwa kita perlu untuk terus berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Dalam lagu-lagu ini kita mengalami satu keteduhan, satu kedamaian. Roh Kudus menjamah kita. Sewaktu kita doa di puncak ya, doa semalaman ya kan, kita banyak menyanyi. Terus kemudian ada orang yang baru kali itu dia ikut, dia ikut dan dia mengalami jamahan Tuhan, dan dia rasa luar biasa ya, luar biasa, dia nangis, saudara. Dan saya percaya pujian itu bukan hanya di waktu Anda susah, bukan hanya di waktu kaya, tapi Daud bilang dalam segala waktu aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Puji-pujiannya kepadanya tetap di dalam mulutku. Artinya jangan pernah lepas di mulut kita untuk menceritakan tentang Tuhan yang ajaib. Karena itu bagian dari puji-pujian. Bukan hanya nyanyian adalah puji-pujian, tapi juga kesaksian, tapi juga tentang Tuhan yang dahsyat. Puji-pujian tentang Tuhan yang ajaib, perkara kecil maupun besar. Bagi saya, kalau saya mengalami dikasih berkat saja, biar 100, 200, 300, kadang-kadang cuma 100, 200 ribu pun, kalau saat itu saya sedang memerlukan dan tiba-tiba ada orang datang memberkati, saya pun bersaksi, saudara. Saya tidak malu, saya tidak rasa nanti yang ratusan juta, nanti yang miliar, nanti yang puluhan juta baru saya bersaksi. Tidak, saudara. Karena di waktu-waktu itulah saya sangat membutuhkan dan Tuhan mengadakannya. Dan itu adalah menambah puji-pujian bagi Tuhan. Dan itu adalah yang dikatakan puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kadang-kadang saya merasa, ya ngapain cuma 1 juta saja bersaksi, cuma 500 saja bersaksi, cuma 2 juta bersaksi. Orang-orang yang kaya raya bilang, apaan sih dia itu, iya kan? Tapi saudara, di saat yang Anda sedang dalam sangat kepepet dan tiba-tiba
berkat itu, dan Anda akan merasa bahwa ini bukan, ya Anda bisa jalan keliling Indonesia, keliling di jalan, Anda tidak dapat duit 50 perak pun tidak bisa dapat di jalan. Jadi saya sangat menghormati dan sangat menambahkan puji-pujian saya kepada Tuhan dengan berbagai cara. Baik juga di dalam rumah, di dalam keadaan Anda apapun. Jangan hanya karena berkat Anda bisa memuji Tuhan, tapi di saat Anda bisa sabar, Anda bisa tidak berbicara atau tidak, artinya tidak balas marah gitu ya. Artinya Anda menguasai diri, Anda sabar, Anda penuh kasih, Anda lembut bicara pun, tidak membela diri, tidak ngomongin orang. Dan Anda waktu orang ngomongin orang, Anda tidak ikut ngomongin, Anda diam. Anda tahu itu adalah hal yang luar biasa. Dan itu juga adalah hal di mana kita bisa saksi. Untung ya gua nggak ngomongin ya. Untung ya gua nggak ikut marah ya. Padahal dia sudah nyinggung gua, udah rasanya nembak gua. Tapi gua nggak marah tuh ya. Banyak orang berpikir, oh itu artinya buah roh. Tetapi itu bagian dari aku bisa memuji Tuhan ada di mulutku. Banyak sekali orang tidak mengerti kerendahan hati itu juga adalah bagian memuji Tuhan. Amin. Kerendahan hati, menguasai diri, kesabaran, kasih, itulah kekuatan yang kita tidak perlu malu untuk menyaksikan. Maka di sini dikatakan, kalau saya mengambil bagian di dalam Mazmur 71, dan Anda perhatikan di sini Mazmur 71 dikatakan ayat 14, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu Tuhan. Coba, berharap adalah menambah puji-pujian pada Tuhan. Artinya aku sabar, aku tekun, aku menguasai diri, aku tetap rendah hati. Nah, ini orang berharap ini kan rendah hati, saudara ya. Aku mau berharap belum lihat loh, tapi aku tetap percaya. Kadang-kadang mereka bilang, ngapain dia, anak saya, suami saya bilang, ngapain itu mau betulin itu dia, orang nggak ada duit mau betulin itu. Ruang-ruang ibadah itu ya. Terus saya bilang, pokoknya lu diam aja. Kalau kita bisa betulkan, itu bukan untuk kita, tapi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu untuk supaya kita bisa beribadah, orang bisa di sebelahnya, orang bisa, anak-anak sekolah minggu bisa duduk dengan baik. Saya bilang, dan udah gak usah dipikirin. Satu waktu kalau Tuhan sudah memberikan kita tempat untuk ibadah yang bagus, tentu tidak apa-apa itu mau kamu bikin apa dan apa. Bagi Tuhan tidak ada perhitungan. Bagi Tuhan itu terlalu buang-buang duit atau apa. Karena bagi Tuhan, Tuhan selalu menempatkan di waktu yang tepat, di musim yang tepat, di dalam kebutuhan yang tepat. Dan Tuhan tidak perhitungan kepada kita. Kitalah yang selalu berpikir, mana bisa, aku gak punya, mana bisa, siapa yang mau bayar itu tukang. Nah saudara, saya juga berpikir, kalau saya mau memakai dalam rasio pikiran manusiaku, pasti saya pikir, benar juga nih anakku, dan soal benar juga. Tetapi selama kita tidak punya sikap untuk mempercayai bahwa aku ini orang yang berharap kepada pemilik langit dan bumi, dan aku ini anak kesayangannya, tentulah yang kulakukan bukan untuk kepentingan keegoisanku, tapi untuk tujuan pelayanan. Maka masa Tuhan tidak menopang saya, kan? Nah saudara, saya percaya saudara bahwa Tuhan tahu setiap kita. Tuhan lihat setiap kita, Dia tahu. Dan tujuannya bahwa Dia belum selesai. Belum selesai kalau kita mengalami masa susah, masa problem, Dia belum selesai dengan kita. Artinya kita belum masuk dalam kehendaknya yang sempurna. Karena ada kehendak Allah, tapi ada kehendak yang sempurna.
sempurna. Kehendak Allah, ya seperti logika Anda 2 tambah 3, 5, ya. Terus kita, wow, ya karena rasio kita pemberian Tuhan. Iya, kita bisa belajar ilmu pengetahuan itu. Tuhan mau kita cerdas, kita pintar. Tapi kehendak Allah yang sempurna adalah di luar jangkauan pikiran kita. Saat kita pikir nggak mungkin. Tapi ternyata waktu kita didorong oleh Roh Kudus untuk melangkah dengan uang yang sedikit itu bisa menyelesaikan, maka kita lihat, oh bisa selesai. Padahal waktu itu saya ingat banget di lantai 2 ini saya cuma punya uang 20 juta. Terus saya bilang kepada suami saya, ini aku punya, aku pergi ke Amerika, ini aku punya nih 20 juta, lu bangun ya supaya pas pulang kita bisa tinggal di lantai 3 karena anak saya sudah pada datang, ya kan, tinggal dengan saya. Nah, saya bilang begitu, saudara. Dan dengan uang sederhana itu, tapi karena saya terus mempercayai Tuhan dan saya terus bilang dia terjadi. Saya dalam keadaan saya yang bodoh, yang tidak tahu perhitungan, saudara, tukang dan bangunan dan itu ternyata mahal. Saya cuma pikir bahwa ini terjadi karena 20 juta. Suami saya suka bilang, dasar katanya, dia pikir 20 juta itu. Ya karena taunya bahwa suami ini gak punya duit, jadi Tuhan saya yang punya yang ini. Dan tapi ternyata bisa menyelesaikan, saudara ya. Artinya Tuhan bisa pakai dari timur, barat, utara, selatan. Dari mana caranya Tuhan bisa buat berhasil, saudara. Karena waktu bangsa Israel berjalan ya di padang gurun dan mereka tidak punya toko untuk ganti sepatu, sandal, baju, tapi dengan baju, sepatu dan yang ada itu tetap awet ya. Berapa puluh tahun, saudara, awet dan tidak rusak-rusak. Bahkan waktu mereka makan, setiap saat waktu mereka sudah mesti makan, maka burung puyuh datang semua. Ini dari mana? Angin bertiup, datanglah berkat Tuhan, datanglah burung puyuh, mereka tinggal kumpul. Dan sampai sekarang orang kadang-kadang berpikir, dia bohong, nggak ada duit kok, nyatanya bisa. Itu karena orang belum punya pengalaman dengan Tuhan. Nah, di saat saya punya pengalaman dengan Tuhan yang begitu banyak, kadang-kadang saya pikir ya udah ikut saja teman-teman ini pengen ikut pelayanan penginjilan. Terus kalau mereka nggak punya, terus saya kasihan ya Tuhan. Ya udah kalau saya ada Tuhan, saya bilang ya udah ikut aja, nanti saya bayar. Padahal kemudian saya bayar. Padahal dari mana? Semua dari Tuhan. Karena hanya punya iman, hanya punya roh memuji Tuhan, hanya punya roh yang mau bersyukur, hanya punya roh yang mempercayai bahwa di mulutku tidak ada keluar kata negatif, tidak ada keluar kata tidak mampu, tidak ada. Kalau kita berbuat baik, kita pasti mampu. Maka sebab itu di sini dikatakan, tapi aku senantiasa mau berharap. Orang yang berharap itu bukan berarti orang yang sudah punya. Kalau dia udah punya, dia nggak berharap, saudara, karena dia sudah punya. Tapi kalau dia mau berharap, berarti dia belum punya dan dia tidak mampu. Tapi dia percaya, dia berharap dan menambah puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, dengan cara kita nggak mampu tapi kita berharap pada Tuhan, maka kalau itu terjadi, kita sedang menambah puji-pujian pada Tuhan. Tiap hari suami saya kirim gambar bahwa saya bilang bikin ya taman menorah, ya taman menorah. Jadi bulat. Nanti kita bisa duduk-duduk di situ. Kita bisa duduk-duduk di situ. Kita bisa memuji, menyembah. Terus dibilang, lu gak punya duit, bangun itu. Iya, karena saya bilang begini, justru di waktu susah, kalau di waktu senang, itu mah bukan Tuhan. Gue sendiri karena gue kaya, ya kan. Tapi di waktu kita gak mampu, kita gak mau malas-malas terus tidur-tidur sambil merenungkan nasib, terus sambil menyanyi, begini nasib. Jadi bujangan lagunya ya. Nah, jadi jangan cuma berpikir-pikir kesusahan, ketidakmampuan. Aku pengen ikut tapi aku gak mampu. Tapi duitnya gak ada. Enggak. Saudara, kalau itu memang kehendak Tuhan, kalau itu memang baik, kalau itu memang pekerjaan Tuhan, kalau itu memang suatu yang baik untuk memuji-muji Tuhan, untuk bisa membuat
dimuliakan melalui kehidupan kita yang berharap. Artinya gue yang gak mampu cuma punya iman, berharap pada Tuhan. Maka saudara, tiap hari saya dengar suami bangun dan dia telepon, gimana? Tolong foto, tolong foto. Nah, sebentar kemudian dia bilang, kurang besi, kurang batu, iya, kurang pasir. Tolong dong ngasih duit segini, iya, kirim 1 juta, kirim. Terus saya bilang, tunggu dulu, mujizat BCA, Bank Sentral Alam. Kalau mujizat itu turun, ntar baru gua kasih. Nah, tanpa sadar saudara, Tuhan tetap menyertai. Tuhan begitu luar biasa. Saya bersaksi berapa hari yang lalu, saya cuma hai gitu ya, karena saya lihat teman-teman begitu cantik. Karena kami kan pejabat pusat, terus rasanya mereka kok keren-keren amat, saya kok biasa saja. Terus saya wah keren amat. Terus saya bilang terus kemudian mereka bilang hai Ibu Dora, hai Ibu Dora. Terus kemudian saya kirim, bilang wah Bu cantik amat ya kan, karena mukanya bersinar, kencang banget. Nggak taunya saudara, pas saya bilang begitu, baru aja mau tulis gitu, sudah dapat kiriman. Saudara, walaupun tidak banyak-banyak, 1-2 juta itu sudah luar biasa. Dan ini 3 juta saudara, bukankah itu? Iya, kalau sekarang berkhotbah belum tentu dapat segitu. Iya, itu bisa 6 kali khotbah. Jadi, tambah hanya dengan keperluan kita membangun taman kaki dian, taman menorah. Dan kemudian suami saya tahu, kamu dapat duit, ya udah kirim dong. Kirim, karena kami tidak pakai buat kami saudara. Kami pakai membangun bukit doa supaya orang bisa mencari Tuhan di sana. Tapi saya lihat banyak orang tidak mengerti. Orang pikir saya nih bikin-bikin, tapi nyatanya kenyataannya itu nyata. Sampai satu waktu teman saya ikut dengan saya ke seminar, rapat majelis daerah. Terus saya iseng aja, karena kan pendeta-pendeta itu khotbah, terus saya iseng ingat bahwa suami saya mesti bayar nih, kalau enggak toko bangunan nggak akan kirim barangnya. Terus saya iseng aja lihat saya punya, terus saya buka saudara, teman saya di sebelah saya dia ngintip, wah ini suka ngintip-ngintip orang punya ini nih, dia ngintip. Terus saya pikir ngapain dia ngintip, terus dia bilang begini, kirim dong ke saya. Lu kok dia tahu ya saya buka itu, kirim dong ke saya katanya. Terus saya bilang, nih lu lihat aja, kan saya orangnya tidak suka menutupi. Saya buka aja, saya bilang lihat aja isinya berapa. Dia kaget, nggak ada 1 juta saudara. Saya bilang suami mau minta kirim 1 juta lebih, nggak ada. Nah saudara, tapi setiap kali Tuhan tidak permalukan. Inilah yang saya ingin saksikan pada Anda. Jadi jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Sebab kata berharap artinya orang yang tidak mampu, yang tidak sanggup. Iya kan? Saya tidak bilang, tak saya ambil uang kas gereja. Tidak, karena saya tidak mengambil uang kas gereja. Bahkan beli kue saja. Terus saya jadi malu karena kata Sami, udah Bu, udah dibayar. Terus saya bilang, enggak, saya nanti bayar ya. Saya suruh anak saya, kirim ya kamu ke kas gereja. Karena kita nggak mau untuk menggampangkan sesuatu. Walaupun itu cuma 75.000 saudara beli panada. Tapi saya tidak mau saudara. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah saudara, Tuhan sangat baik. Sekali lagi, mari jangan berhenti untuk terus mempunyai puji-pujian di mulut kita, dan selalu mau menambah puji-pujian, kesaksian senantiasa ada di mulut kita. Kalau Anda memperhatikan ayat ini, dikatakan di ayat 15 mulutku akan menceritakan keadilanmu. Jadi saat Anda bersaksi itu tentang, aduh Tuhan itu adil loh, aduh di saat itu mestinya saya dipermalukan, tapi ternyata Tuhan tidak permalukan saya. Saya bisa membayar setiap kali yang harus saya bayar. Dan Anda lihat di sini, berarti ini adalah kesaksian.
menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Oh, begitu banyak saudara yang kalau Anda baru bangun, Anda harus tahu bahwa tarikan nafasmu masih ada. Itu tandanya bahwa Tuhan masih mempercayai kita kehidupan. Jadi jangan sampai kita mengeluh dan mengerutu, tapi mari mulut kita memuji Tuhan, berterima kasih. Bahkan di saat Anda pas minum tidak keselak, ya. Karena ada orang yang saya dengar dia bilang itu cuma keselak mati. Oh, udah berapa orang saya dengar, saudara teman-teman, itu cuma keselak loh. Dia keselak tiba-tiba game, ya. Ternyata visa ke surganya sudah jadi, hanya keselak, iya kan? Nah, jadi kita lihat di sini bahwa kau punya banyak kesaksian tentang Tuhan. Kau punya banyak kesaksian tentang pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Artinya sehari pun kita tidak dapat menghitungnya. Begitu banyak, iya, pertolongan Tuhan. Nah, kita lihat sini, aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan Tuhan saja. Nah, kalau saya terus membaca bagi Anda ayat yang saya rasa sangat indah, dikatakan di sini. Ayat 20 ya. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Jadi bukan kesenangan loh, kesusahan dan malapetaka. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Nah, artinya masalah itu membuat kita jadi lemes, jadi malas, jadi berpikirnya negatif, selalu membicarakan negatif orang, selalu cuma berpikir, oh Tuhan yang itu, Tuhan tolong kok saya kagak, akhirnya gosip lagi, ya kan, akhirnya mengeluh menggerutu. Nah, di sini Anda perhatikan dikatakan, iya, engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Kalau tadi saya baca Anda di Ayub, itu dikatakan apa? Bahwa belum selesai, kita belum masuk dalam kehendak Tuhan, maka masih diajar, masih dihajar, masih dibentuk, masih dikikis, ya. Nah, kita akan lihat di sini, engkau akan menghidupkan aku kembali. Artinya engkau akan membangkitkan aku, menyemangati aku kembali, dan dari samudra raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Dari samudra raya, dari keterburukan saya, dari hal saya dipermalukan sampai direndahkan serendah-rendahnya, Tuhan akan mengangkat aku kembali. Amin. Supaya aku bisa, kata Daud menulis ayat Mazmur 34 itu, dia sedang berpura-pura menjadi kayak orang gila, saudara ya. Nah, inilah supaya dia tidak ditangkap oleh Filistin, karena dia ada di sana bersama Raja Abimelek dan dia sedang mengalami dikejar oleh Saul, sehingga dia mengalami tekanan, ya. Nah, Anda lihat di sini, ingat baik-baik, masalah kita sebenarnya hanya karena Tuhan belum mendengar pujian itu ada di mulut kita menjadi satu yang stabil, tidak naik turun, lain kali memuji, lain kali malas, lain kali mau bercerita tentang Tuhan yang dahsyat, lain kali ngoceh-ngomel, ngapain masuk gereja, ngapain, iya di rumah aja, orang di rumah juga Tuhan berkati, ya nanti kalau sudah bangkrut baru dibilang, aku mau masuk gereja dong Ibu Dora, boleh nggak onsite? Boleh, ya kan, tapi semangat lu nanti muncul kalau miskin, ya, itu tidak baik saudara ya. Nah, jadi ada yang semangat nanti sudah kaya, juga tidak baik. Mari stabillah iman kita, bahkan kalau boleh lebih lagi menambah puji-pujian. Maka di sini engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku.
Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi ya yang kudus Israel. Ayat 23, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Jiwa yang dibebaskan, jiwa yang penuh dengan parno, bukan porno, parno. Parno artinya selalu berasa bersaing dengan orang lain, selalu berasa orang lain itu jahat ya, terus dia yang baik membenarkan diri, atau kadang-kadang ya berasa oh Tuhan cuma tolong dia, aku tidak, ya kan. Nah, banyak kali terus kemudian ada yang jadi sombong dan yang lain. Tapi Anda perhatikan di sini bahwa Tuhan sudah membebaskan jiwa, dan jiwaku yang telah kau bebaskan. Ternyata masalah persoalan itu pun, tekanan, dikejar-kejar orang, itu Tuhan sedang memproses supaya masalah, ya aku sudah biasa mengalami masalah dan aku selalu melihat pertolongan Tuhan, sehingga akhirnya ya jiwa yang tertekan, yang selalu marah, tersinggung, gak sabar, yang gak rendah hati, gak penuh kasih, berpikirnya negatif aja tentang orang lain. Nah, dia yang paling benar, yang paling baik atau apa, saudara, maka itu harus dibebaskan. Dibebaskan sehingga kita bisa menerima setiap orang apa adanya, dan kita bisa menerima keadaan apa adanya. Kita bisa tetap bisa memuji, memuliakan Tuhan, menambah kesaksian pada Tuhan dalam keadaan apa saja yang kita alami. Sebab itu, itulah jiwa yang dibebaskan Tuhan. Maka banyak sekali yang kita alami di masa COVID ini ternyata hanya karena Tuhan mau membebaskan hidup kita yang suka mengasihi diri, suka mau bersaing dengan orang lain, suka tidak rendah hati. Kadang-kadang kalau kita ditolak, kita tersinggung. Kalau kita rasanya tidak diokein apa yang kita mau, kita mulai ada yang minder, ada yang marah, ada yang rasa pengen balas dendam, ada yang mundur, ada yang langsung gua nggak mau lagi datang ke situ. Nah, saudara, ini nggak baik. Ini jiwa yang belum dibebaskan. Sebab itu persoalan adalah bagian dari jiwa yang akan dibebaskan, dimerdekakan. Sebab itu Tuhan tahu bahwa kita memerlukan Roh Kudus. Maka Dia izinkan bahwa Dia mau supaya kita tunggu di kamar loteng Yerusalem sampai dicurahkan Roh Kudus ke atas kita, sehingga kita mengalami jiwa yang dibebaskan, dimerdekakan. Dan kita lihat Petrus yang tertekan, yang berasa, aduh aku salah, aku sudah berkhianat pada Tuhan, aku sudah ngomongin Tuhan, aku sudah bilang bukan, aku tidak kenal Dia, aku begini-begini, dan itu menyakiti hati Tuhan. Dan ternyata waktu dia mengenal Tuhan dengan benar, dia datang minta maaf pada Tuhan, dan di hatinya sudah ada penyesalan saja, dia menangis, saudara, ya. Dan kemudian dia mengerti dan dia dibebaskan, merdeka, sehingga dia bisa dipakai Tuhan lagi. Luar biasa. Dan Tuhan ingat pada dia yang murtad, pada dia yang meninggalkan Tuhan, pada dia yang bilang tidak kenal Tuhan, pada dia yang bilang ketakutan karena diketahuan bahwa dia adalah teman dari Tuhan Yesus. Maka saudara, situ dia menangis, air mata itu membasahi, dan akhirnya Tuhan tahu bahwa dia menyesal. Dan waktu Tuhan bangkit yang pertama ketemu Maria, dan Tuhan bilang ke Petrus. Saudara, yang paling dia ingat, dia sebut nama Petrus. Dan inilah yang luar biasa. Orang bisa lemah, orang bisa bersalah, orang bisa berdosa, tetapi kalau dia datang kembali, maka Tuhan memulihkan, dan kemudian terjadilah pembebasan di dalam jiwa dan pikiran dari Petrus. Maka saya kembali lagi mengakhiri, lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari.
Dia bilang sepanjang hari mulutku tidak berhenti memuji-muji Tuhan. Ya, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang yang mengikhtiarkan celakaku. Artinya orang yang mau kita celaka pun tak usah kita balas. Itu Tuhan punya urusan. Karena Tuhan yang membela orang benar, Tuhan yang membela orang jujur, Tuhan yang membela orang-orang yang rendah hati. Dia yang berperang. Musuh-musuh kita bukan kita yang caci maki di belakang, bukan kita yang ngomongin mereka, tetapi ada Tuhan yang tahu kalau orang itu sampai tidak benar. Tuhan mengizinkan orang itu mengalami untuk berjumpa dengan Tuhan dan bertobat. Sehingga orang-orang itu bukanlah kita yang harus membalas dan mengoceh di belakang dan mengata-ngatain, tapi biarkanlah tangan Tuhan yang bekerja. Sebab itu ayat ini dikatakan orang yang lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari. Artinya bersaksi tentang pembelaan Tuhan. Sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu. Bukan kita yang mau membalas orang-orang itu, tetapi mereka pun yang akan datang. Dan kemudian mereka pun akan mengerti bahwa mereka pernah bersalah. Sehingga akhirnya bukanlah manusia membalas manusia, tetapi manusia mengasihi dan mengampuni dan bersabar dan menguasai diri, tidak perlu marah. Maka di sini dikatakan, biarlah Tuhan yang memihak kepada kita. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Ya, saya percaya Mazmur 34 ini yang berkata bahwa puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Aku akan menceritakan keadilan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pembelaan Tuhan, sehingga kita tidak perlu merasa kekuatan kita tidak mampu untuk membalas orang-orang jahat, orang-orang yang tidak suka pada kita. Tidak, bukan bagian kita itu. Bagian kita anak-anak Tuhan adalah memuji-muji tentang Tuhan, kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan disukakan dengan kehidupan kita, gaya hidup kita, gaya bicara kita, gaya bergaul kita. Maka itulah kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyelamatkan dunia ini. Jiwa kita dibebaskan. Maka saya mengakhiri dengan ayat ini lagi. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Ternyata orang-orang yang memuji-muji Tuhan dan orang-orang yang terus menaruh kesaksian pujian di bibir mulut mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Mazmur 34 ya, ayat 5. Aku telah mencari Tuhan. Anda datang ke sini mencari Tuhan, Anda yang di Facebook juga mencari Tuhan, dan Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kalau jiwa kita dibebaskan, dimerdekakan, maka kegentaran tidak ada lagi. Tidak ada ketakutan, kecemasan hidup, tidak ada khawatir, tidak ada menggerutu, tidak ada rasa cemas, tidak ada aduh nanti orang lihat aku jelek, aduh nanti orang lihat aku nggak ada, dan nanti orang itu karena apa? Karena jiwa kita belum dimerdekakan. Aduh nanti orang lihat baju gua nggak rapi nih. Ada banyak orang yang sampai tua pun masih suka begitu. Padahal sebenarnya orang lihat hati kita, kan? Aduh saya pakai begini, saya nggak mau ikut ke situ, nggak mau ke mall itu, nggak mau ke ini, karena masa cuma pakai baju ini. Saya suka bilang, emang gue pikirin, kan saudara? Saya datang
ipar saya, terus temannya itu, ya mau foto, saya baru selesai mandi saudara, jadi belum dana belum apa, terus ngobrol dengan mereka, siapa yang ya berpikir bahwa orang nggak pakai alis, nggak pakai bener, nggak pakai apa, mau difoto saudara ya. Nah saya karena jiwa saya sudah dimerdekakan, siapa takut, terus jadi suami saya duduk, maka cici ipar saya ya memang dia dari kemana-mana, dari penuh dandan, hias, anting apa. Nah saya baru keluar dari kamar mandi saudara, maka saudara difoto, yuk foto ya, ya emang gue pikirin ya udah foto. Terus tadi saya lihat mukanya bener gede amat, jidatnya gede amat, ininya gede amat ya, tapi saya tertawa saudara. Kenapa? Jiwa kita sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan. Maka sebab itu di sini dikatakan, iya, muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama bersyukur namanya. Ayat 5, aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku. Maka ayat 5 ini berkata, dan melepaskan aku, membebaskan aku dari segala kegentaranku. Ada orang tidak takut orang jahat, tapi takut kalau dia ketemu orang dia belum make up. Itu banyak sekali. Wih, nanti dia ya gak enak gue nih, ya belum pakai lipstik. Kalau mau foto, tunggu dulu, nggak pakai lipstik dulu katanya. Ya terus sampai digodain, belum merah, tambah lagi katanya. Terus wah kalau, nah jadi aslinya kita harus bisa menerima, ya kan? Maka di sini itu adalah dibebaskan, jiwa yang dimerdekakan. Maka di sini dikatakan, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kegentaran digomongin orang, oh kok jelek digomongin orang, kok miskin digomongin orang, kok begini. Nah, kok amburadul banget kok. Tidak masalah saudara, kalau Anda sudah memiliki jiwa yang dimerdekakan. Anda bisa memuji Tuhan, puji Tuhan. Jadi masa selalu melihat nanti sudah punya alis yang tebal atau sudah punya lipstik yang merah, tidak. Maka saya tertawa saudara. Saya tertawa dikirim sama ipar saya. Saya tertawa karena temannya dia, mereka dua-dua cantik-cantik datang ke rumah ini. Ya Tuhan mengizinkan karena mereka mules di jalan dan dia akhirnya mampir ke sini. Dan cuma sebentar, ya udah. Iya saudara, pas ditelepon cicinya, dia bilang, gue mau mampir ke sana, gue sudah nggak tahan nih, mules nih dari Kelapa Gading. Terus suami saya bilang gini, lu bawa apa? Bawa makanan apa? Kan dia tidak keluar sakit. Maka dia bilang, nggak ada nih, gue nggak ada nih, cuma ada nih kacamata lu gue bawa nih. Ya ada nasi ayam kacamata itu, nih gue bawa nih. Nah saudara, ya karena kita adik jadi bercanda, kan lu bawa apa? Karena adiknya suami saya sakit kan jarang dia keluar. Nah Tuhan itu baik saudara. Jadi dalam keadaan itu pun Tuhan izinkan. Orang bilang, yaudah kita foto kamu bertiga. Temennya foto. Ya kalau saya ini jadi seperti anak saya yang lain, wah tunggu mau ini dulu, iya kan. Terus akhirnya saya yang ikat rambut begini, terus baru mandi ikat rambut begini, terus ya udah pakai baju amburadul, terus langsung saya lepasin. Ya udah dah dilepasin juga ya rambutnya, terus kelihatan malah tambah jelek. Terus saya tambah ketawa saudara ya. Jadi saya tadi dikirim, ya tadi saya ketawa saudara. Coba kalau bilang, ya ilah kenapa difoto orang jelek kayak gini, ini kalau ditaruh di Facebook ini bukan main, ini nanti orang lihat jelek ini kan. Nah kebanyakan orang mau dilihat bagus ya kan. Padahal sebenarnya kan suka dibilang sama ya Beni bilang gini, jangan percaya yang di Facebook, ya nanti ketemunya beda katanya gitu. Jadi kalau pilih jodoh jangan pilih yang di Facebook katanya. Nah kalau kita lihat di sini sekali lagi, ya nggak usah khawatir dalam keadaan diberkati atau tidak diberkati, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam keadaan apa saja. Mari kita bisa menerima diri kita apa adanya, terus kita bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu mengucapkan Tuhan terima kasih. Nah saudara, disinilah dikatakan
tunjukkanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri. Jadi muka kita berseri-seri, kita nggak rasa malu dengan keadaan kita yang tidak, dandan yang ngaco. Saya benar-benar saudara, karena saya ditelepon ipar saya itu, saya belum mandi, belum semua, terus jadi yuk buru-buru mandi, keluar kamar mandi mereka sudah di situ. Saudara, karena saya pergi di kamar yang satu, saya keluar masuk sini, terus jadi saya ketawa saudara. Udah itu, jadi masa biarin tamu, jadi udahlah. Terus bilang mau minta difotoin, difotoin langsung. Ya udah kamu bertiga kakak adik di situ. Terus saya ketawa dalam hati saya, ya ini nih Tuhan membebaskan kita dari kegentaran kita. Jadi mari muka kita akan penuh cahaya, yaitu berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Artinya Tuhan tidak izinkan kita dipermalukan, maka kita pun akan memiliki wajah yang berseri-seri, wajah yang dalam keadaan apa adanya. Kita bisa menerima dan kita bisa terima diri kita apa adanya. Banyak duit dan tidak ada duit, kaya ataupun susah, kalau Tuhan taruh hati, aku mau bikin untuk nanti supaya bagus. Nah, masa Sami duduk di situ, jelek itu sebelahnya, itu kayak kandang ayam. Maka rasanya mau lewat situ pun kasihan. Nah saudara, dari saya tetap nekat. Pintu Tuhan sudah ada, jangan harus tetap dibersihin. Nah saya tetap percaya bahwa Tuhan akan memberkati saya, karena saya menerima diri saya apa adanya. Saya cuma mau mengalir dengan berharap kepada Tuhan, supaya aku bisa menambah puji-pujian bahwa Tuhan itu dahsyat, Dia luar biasa. Selama kita pengen memuliakan Dia, selama kita hanya pengen untuk meninggikan Dia, jangan takut dibicarakan orang, jangan takut dihina orang, jangan takut dipermalukan. Sebab itu muka kita akan berseri-seri, artinya muka kita akan cantik-cantik lagi semua. Cahaya kemuliaan Tuhan akan nampak, bukan karena dipoles apapun, tidak, tapi karena memang dari dalam kami sudah dibebaskan, tekanan-tekanan sudah dimerdekakan, jiwa kita sudah dimerdekakan, dan kita tidak akan malu tersipu-sipu. Inilah kebenaran firman yang dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 6 terakhir itu. Tuhan Yesus